Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini kita akan fokus ke salah satu topik paling fundamental dalam strategi, yaitu keunggulan biaya. Betul. Sumber kita kali ini adalah bab 3 dari buku klasiknya Michael Porter, Competitive Advantage. Nah, banyak perusahaan kan kayaknya ditekan terus ya buat potong biaya, Iya, tekanan itu selalu ada. tapi seringkali upaya itu gagal, atau kalaupun berhasil, nggak bertahan lama gitu. Kenapa ya bisa begitu sulit meraih kepemimpinan biaya yang benar-benar awet? Dan apa nih yang bisa kita pelajari dari Porter? Itu pertanyaan bagus banget dan relevan ya. Seringnya sih masalahnya itu di pemahaman yang, gimana ya, dangkal soal biaya itu sendiri. Oh, jadi bukan cuma soal teknis pemotongan. Bukan. Porter itu menekankan, biaya itu penting loh. Bahkan kalau Anda fokusnya diferensiasi sekalipun. Tetap harus perhatikan biaya ya. Ya, Anda tetap perlu menjaga kedekatan biaya lah sama pesaing. Dan lebih penting lagi, struktur biaya di satu industri itu sangat mempengaruhi cara persaingan berjalan. Oke, Nah, banyak yang kejebak cuma lihat biaya produksi aja. yang paling kelihatan mungkin ya. Bisa jadi. Padahal, sumber biaya terbesar atau yang paling strategis mungkin ada di tempat lain. Benar-benar fokusnya jadi terlalu sempit ya. Mengabaikan biaya di pemasaran, layanan, logistik, atau bahkan aktivitas pendukung kayak pengembangan teknologi atau SDM. Tepat. Analisisnya juga sering terkotak-kotak gitu. Nggak nyambung antar bagian ya. Iya, padahal Porter nunjukin betapa pentingnya lihat keterkaitan antar aktivitas itu. Nah, itu dia misi kita sekarang. Oke. Kita mau bongkar gimana sih biaya itu sebenarnya berperilaku. Kita pakai alat analisis Porter, rantai nilai. Value chain ya. Betul, value chain. Dan kita coba pahami gimana perusahaan bisa raih keunggulan biaya yang strategis dan, ya, berkelanjutan. Sip, jadi ini bukan sekedar soal ayo pangkas anggaran gitu ya. Jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya pemahaman mendalam, bukan slogan pemimpin biaya. Alat kuncinya, ya itu tadi, rantai nilai. Yang sudah pernah kita bahas sekilas ya. Ya, kerangka kerja buat membedah perusahaan Anda jadi aktivitas-aktivitas spesifik. Aktivitas yang pakai sumber daya, timbulin biaya, dan idealnya ciptain nilai buat pelanggan. Ingat kan 9 aktivitas generik itu? Ingat yang primer sama pendukung itu kan. Logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, layanan. Terus pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen SDM, sama infrastruktur perusahaan. Itu kerangka umumnya. Tentu, tapi untuk analisis biaya, kita perlu lebih detail lagi kan ya. Dari itu, Betul sekali. Rantai nilai generik itu perlu dipecah lagi jadi aktivitas yang lebih spesifik, sesuai konteks bisnis Anda. kapan tuh kita perlu misahin aktivitas jadi lebih spesifik? Prinsipnya ada 3 nih. Pertama, kalau biaya aktivitas itu signifikan, gede gitu, atau punya potensi tumbuh, besar. Oke, jadi porsinya besar ya. Kedua, kalau perilaku biayanya maksudnya cara biaya itu berubah beda sama aktivitas lain. Perilakunya beda. Ketiga, kalau cara pesaing melakukan aktivitas itu beda banget sama kita. Oh, jadi perbandingan dengan pesaing juga masuk. Ya, intinya aktivitas yang penyebab biayanya beda atau cost drivernya beda itu harus dianalisis terpisah. Biar jelas sumber biayanya ya. Betul. Nah, yang kecil-kecil dan mirip bisa digabung aja biar nggak terlalu ribet. Oke, masuk akal. Nah, setelah aktivitas spesifik ini teridentifikasi, langkah selanjutnya apa nih? Langkah berikutnya, kita alokasikan biaya operasional dan juga aset ke tiap aktivitas nilai tadi. Ini kayak kerjaan akuntansi dong. Kelihatannya gitu, tapi tujuannya strategis. Kita bisa pilih biaya di tiap aktivitas. Jadi misalnya, input yang dibeli, biaya SDM, sama penggunaan aset. Oke. Sekedar memvisualisasikan proporsi biaya di sepanjang rantai nilai aja, itu seringkali udah, wah, membuka mata banget. Contohnya gimana tuh? Wawasan apa yang bisa muncul dari analisis awal ini? Anda mungkin kaget loh, nemuin kalau biaya input yang dibeli itu, porsinya jauh lebih besar dari yang Anda kira selama ini. Oh ya? Atau biaya-biaya tidak langsung yang suka ngumpet itu. Kayak biaya apa tuh? Sistem informasi, pemeliharaan alat yang canggih, fungsi administratif. Nah, itu ternyata diam-diam bisa benggak banget biayanya. Nggak kelihatan tapi besar ya. Contoh lain, kalau Anda total semua biaya terkait quality assurance, penjaminan kualitas, di seluruh rantai nilai, Dari awal sampai akhir. iya, dari bahan baku sampai layanan purna jual, itu angkanya bisa jadi gede banget. Nah, itu bisa mendorong Anda mikir ulang, mungkin pendekatannya jangan cuma inspeksi di akhir, tapi lebih proaktif dari awal. Wah, menarik. Jadi analisis awal ini bantu kita fokus ya.
kemana perhatian harus diarahkan? Tepat. Nah, setelah kita petakan di mana biayanya, pertanyaan penting berikutnya kan, mengapa biaya itu bisa segitu? Kenapa tinggi atau rendah? Nah, ini dia intinya. Disinilah kita masuk ke inti analisis Porter, pendorong biaya atau cost drivers. Ini faktor-faktor struktural yang nentuin biaya suatu aktivitas. Oke, cost drivers. Porter itu ngidentifikasi ada 10 jenis utama. Tapi kita nggak perlu bahas semua satu-satu lah ya. Nanti kepanjangan, Boleh, mungkin beberapa tipe kunci aja biar kebayang. kita lihat beberapa tipe kunci aja biar paham kedalamannya. Jadi ini bukan sekedar, oh biaya bahan baku naik atau gaji karyawan tinggi. Tapi penyebab yang lebih mendasar gitu ya? Betul, kita bisa kelompokkan nih pendorongnya. Ada yang terkait katakanlah volume dan efisiensi. Contohnya? Misalnya skala ekonomi, ini yang paling sering didengar lah ya. Biaya per unit turun kalau volume aktivitasnya naik. Klasik itu. Iya, tapi hati-hati. Skala itu bisa berlaku di tingkat pabrik, bisa regional, bisa global. Dan jenis skala mana yang relevan itu beda-beda buat tiap aktivitas. Oke, jadi nggak bisa digeneralisir ya? Nggak bisa. Pendorong efisiensi lain yang penting itu pembelajaran, learning. Kurva pembelajaran itu ya? Iya, tapi lebih luas dari sekedar pekerja, jadi lebih cepat. Bisa juga karena perbaikan proses, desain produk jadi lebih gampang dibuat, penjadwalan lebih baik, dan seterusnya. Ini nggak otomatis loh, perlu dikelola. Jadi nggak turun sendiri biayanya karena pengalaman? Enggak, harus ada upaya sadar untuk belajar dan memperbaiki. Oke, skala dan pembelajaran ini cukup intuitif ya. Meskipun mungkin detailnya sering nggak pas dipahaminya. Ada tipe pendorong lain yang mungkin lebih tersembunyi. Ada. Dan ini seringkali jadi kunci keunggulan yang susah ditiru pesaing. Kita sebut aja kelompok struktural dan relasional. Struktural dan relasional. Apa aja tuh? Salah satu yang paling kuat itu keterkaitan, linkages. Maksudnya, biaya satu aktivitas itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas lain dilakukan. Contohnya gimana? Ada keterkaitan internal dalam perusahaan. Misalnya, desain produk yang bagus dari tim R&D itu bisa nurunin biaya produksi dan biaya servis nanti. Oh, nyambung ya antar fungsi. Nyambung banget. Ada juga keterkaitan vertikal sama pemasok dan saluran distribusi. Contoh di bukunya Porter. Cara pemasok ngemas bahan baku, misalnya coklat cair dibanding coklat batangan, itu bisa ngaruh ke biaya penanganan material di pabrik kita. Wah, detail juga ya. Detail. Dan mengelola keterkaitan ini kan butuh koordinasi lintas fungsi, bahkan lintas perusahaan. Makanya sering terabaikan sama pesaing. Itu poin menarik banget sih. Justru karena butuh koordinasi ekstra, nggak semua bisa jalanin dengan baik. Jadi bisa jadi sumber keunggulan ya. Tepat. Itu potensinya besar. Selain keterkaitan, apalagi nih di kelompok struktural relasional? Masih di kelompok ini ada lokasi. Jelas ya, di mana aktivitas dilakukan ngaruh ke biaya tenaga kerja, energi, pajak, logistik. Pasti beda-beda tiap daerah. Terus ada keterkaitan antar unit bisnis, interrelationships. Kalau perusahaan punya beberapa unit bisnis, berbagai aktivitas kayak R&D atau logistik, itu bisa nurunin biaya. Terutama kalau aktivitas itu sensitif sama skala atau pembelajaran. Jadi kayak patungan biaya gitu ya. Semacam itu. Ini bisa jadi pengganti pangsa pasar di satu unit bisnis aja. Ada juga integrasi vertikal. Sejauh mana kita kerjain aktivitas sendiri dibanding outsourcing atau ngandelin pihak luar. Oke, jadi ada pilihan strategis di situ ya. Betul. Lalu ada kelompok pendorong apa lagi? Kelompok terakhir bisa kita sebut kebijakan dan konteks. Kebijakan dan konteks. Ini mencakup kebijakan diskresioner. Maksudnya, pilihan-pilihan sadar, atau kadang nggak sadar juga sih, dari perusahaan tentang gimana cara jalanin aktivitas. Contohnya? Misalnya standar kualitas bahan baku yang dipakai, tingkat layanan pelanggan yang dijanjikan, kebijakan kompensasi karyawan, sampai tingkat otomatisasi pabrik. Hal-hal yang kadang dianggap udah dari sananya gitu ya. Nah, itu dia. Sering dianggap given, padahal itu pilihan kebijakan yang ada biayanya, perlu dievaluasi ulang. Apakah biaya dari kebijakan ini sepadan sama nilai yang diterima pelanggan? Masuk akal. Terus ada juga waktu. Timing. Kapan Anda masuk pasar atau investasi, itu bisa ngasih keuntungan, entah sebagai first mover atau late mover. Bisa duluan, bisa belakangan ya untungnya. Terakhir, ada faktor institusional, kayak regulasi pemerintah, pajak, aturan serikat pekerja, dan semacamnya. Oke, lengkap juga ya daftarnya. Jadi intinya biaya itu nggak sesederhana kelihatannya. Ditentukan banyak faktor struktural yang kompleks dan saling terkait. Betul.
Bukan cuma soal efisiensi operasional di pabrik aja. Dan memahami pendorong mana yang paling relevan buat tiap aktivitas kunci kita itu langkah pertamanya ya buat mengelola biaya. Tepat. Ini juga menjelaskan kenapa sekedar niru praktik pesaing itu sering nggak cukup. Struktur pendorong biaya kita bisa jadi beda sama mereka. Benar juga. Nah, analisis pendorong biaya ini butuh apa aja nih? Butuh pemahaman bisnis yang dalam, data yang relevan, dan seringkali ya, perbandingan sama pesaing. Dan penting diingat nih, teknologi itu bukan pendorong biaya itu sendiri. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Teknologi itu lebih ke hasil dari pilihan kebijakan dan interaksi pendorong biaya lainnya. Jadi, fokus ke pendorong biaya itu ngasih kita pemahaman yang lebih fundamental. Oke. Tadi Anda sempat singgung soal input yang dibeli itu sering jadi porsi biaya besar. Gimana cara menganalisis bagian itu? Ya, biaya input yang dibeli itu memang layak dapat perhatian khusus. Selain analisis efisiensi penggunaannya ini terkait pendorong kayak pembelajaran atau teknologi proses, kita juga perlu lihat harga unit inputnya. Harga belinya ya? Betul. Harga ini dipengaruhi oleh pendorong biaya yang sama yang tadi kita bahas. Misalnya skala pembelian kita, keterkaitan sama pemasok buat spek khusus, ditambah lagi ya, kekuatan tawar kita dibanding pemasok. Jadi ada aspek negosiasinya juga? Pasti. Caranya ya identifikasi input utama Anda, lacak perubahan harga realnya dari waktu ke waktu, dan jangan lupakan input kecil atau yang dibelinya nggak rutin. Kenapa tuh yang kecil atau nggak rutin? Seringkali di situ margin pemasoknya tinggi, dan kita kurang perhatian. Bisa jadi ada ruang perbaikan di situ. Oke, dicatat. Nah, biaya ini kan nggak statis ya. Gimana dinamikanya dari waktu ke waktu? Benar, posisi biaya itu terus berubah. Ini yang disebut dinamika biaya. Penyebabnya macam-macam. Misalnya? Bisa karena perubahan teknologi yang drastis, ngerombak proses. Bisa karena tingkat inflasi yang beda antar komponen biaya. Ingat kan, kalau harga bahan bakar pesawat naik drastis? Iya, itu ngaruh banget ke maskapai. Bisa juga karena tingkat pembelajaran kita beda sama pesaing. Atau bahkan ya, penuaan aset dan tenaga kerja kita. Jadi alat makin tua, karyawan makin senior bisa naikin biaya ya? Bisa jadi. Memahami dinamika ini penting banget biar keunggulan biaya kita hari ini nggak hilang besok. Betul. Nah, satu lagi yang penting, kita juga perlu tahu posisi biaya kita dibanding pesaing. Tapi kan susah ya, masa kita minta lihat buku mereka? Haha, ya nggak mungkin. Sulit, tapi bisa diestimasi. Gimana caranya? Kayak laporan tahunan, berita, bisa juga wawancara sama pihak terkait. Pemasok, distributor, mungkin mantan karyawan mereka. Detektif sedikit ya? Sedikit, atau bahkan reverse engineering produk mereka. Kalau data spesifik susah didapat, fokus aja bandingkan posisi relatif kita sama mereka terhadap pendorong biaya. Contohnya? Misalnya, kalau kita tahu pesaing punya pangsa pasar lokal lebih gede di suatu area, kemungkinan besar biaya logistik keluar mereka di area itu lebih rendah dari kita. Oke, jadi pakai logika pendorong biaya tadi ya? Betul. Mengestimasi arang perbedaannya lebih tinggi atau rendah, dan kira-kira sumbernya di aktivitas mana aja, itu udah sangat berharga loh. Sip, oke. Jadi kita udah bedah rantai nilai, pahami pendorong biaya, dinamikanya, posisi kita sama pesaing. Nah, sekarang bagian paling penting nih. Gimana caranya kita meraih keunggulan biaya itu secara strategis? Ada dua pendekatan utama menurut Porter. Pertama, mengendalikan pendorong biaya lebih baik dari pesaing dalam rantai nilai yang strukturnya mirip. Mirip sama pesaing ya? Iya, artinya kita fokus ke aktivitas yang biayanya signifikan atau lagi tumbuh cepat. Identifikasi pendorong utamanya apa, terus ambil tindakan spesifik buat ngendalin itu. Contoh tindakannya gimana? Misalnya, kalau skala itu penting di aktivitas tertentu, ya mungkin Anda perlu standarisasi produk biar volumenya naik, atau fokuskan fasilitas produksi. Kalau keterkaitan sama pemasok itu kunci, ya Anda perlu bangun koordinasi yang lebih erat sama mereka. Oke. Atau kalau ternyata ada kebijakan diskresioner, misalnya tingkat layanan yang berlebihan dan mahal, tapi nggak terlalu nambah nilai buat pelanggan, ya itu perlu ditinjau lagi. Jadi ini intinya melakukan hal yang sama dengan pesaing tapi lebih efisien gitu ya dengan mengelola akar penyebab biayanya. Kurang lebih gitu. Tapi melakukannya secara sistematis di seluruh rantai nilai. Nah, disinilah beberapa jebakan suka muncul. Jebakan apa aja tuh? Misalnya, fokus cuma di biaya manufaktur, terus ngabaikan potensi penghematan di pemasaran, logistik, atau aktivitas lain. Yang tadi kita bahas ya? Betul. Atau gagal melihat biaya diferensiasi. Maksudnya, kita potong biaya,
nggak sadar malah ngerusak fitur atau kualitas yang dihargai pelanggan. Wah, bahaya itu. Makanya, kuncinya intervensi strategis berdasarkan pemahaman pendorong biaya tadi. Oke, itu pendekatan pertama. Lalu, apa pendekatan kedua yang katanya lebih radikal? Pendekatan kedua adalah mengkonfigurasi ulang rantai nilai Anda, reconfiguring the value chain. Mengkonfigurasi ulang. Maksudnya gimana? Ini bukan lagi soal ngelakuin aktivitas yang sama tapi lebih efisien, tapi mengubah cara fundamental bisnis Anda dijalankan. Jadi rantai nilainya itu beda signifikan sama pesaing. Wah, ini lebih drastis ya. Jauh. Bisa melibatkan proses produksi yang benar-benar baru. Saluran distribusi alternatif kayak contoh Galowa yang tadi, yang pakai supermarket, bukan toko minuman keras biasa. Oh, ganti saluran ya? Bisa juga model layanan yang beda, kayak maskapai no frills, semacam People Express zaman dulu. Atau pakai bahan baku beda, tingkat integrasi vertikal yang beda. Ini kedengarannya bisa sangat disruptif ya. Potensinya besar buat ciptain keunggulan. Betul banget. Rekonfigurasi rantai nilai itu bisa ngerombak struktur biaya industri, nyiptain standar baru. Coba pikir, aktivitas apa sih yang bisa dihilangin? Atau diotomatisasi dengan cara beda? Atau digabung secara inovatif? Jadi lebih ke desain ulang model bisnisnya ya? Bisa dibilang gitu. Gimana alur kerjanya bisa diubah? Gimana kemitraan bisa nyiptain struktur biaya baru? Contoh lain itu fokus. Fokus ke segmen tertentu. Iya. Fokus ke segmen pasar tertentu yang memungkinkan Anda rancang rantai nilai yang jauh lebih efisien khusus buat segmen itu. Kayak Federal Express buat paket kilat, atau La Quinta buat hotel bisnis simple tanpa restoran atau ruang konferensi. Oke, jadi lebih niche tapi super efisien di situ ya? Tepat. Nah, meraih keunggulan biaya itu satu hal. Tapi mempertahankannya kan tantangan lain lagi. Gimana biar awet nih keunggulannya? Nah iya, gimana tuh sustainability-nya? Yang tangguh kayak contoh Galowain di buku Porter, itu biasanya bangun keunggulan dari banyak sumber di sepanjang rantai nilai. Ada skala, ada teknologi proses yang unik, ada keterkaitan yang bagus, dan lain-lain. Dan itu semua saling memperkuat. Jadi nggak cuma satu pilar, tapi banyak ya? Betul. Selain itu, keunggulan yang datang dari rantai nilai yang dikonfigurasi ulang itu seringkali lebih berkelanjutan. Kenapa gitu? Karena pesaing lama itu biasanya udah terikat sama aset mereka, proses mereka, cara kerja mereka yang lama. Jadi sulit buat mereka niru model baru yang fundamental beda itu. Mereka kayak terjebak di model lama ya? Bisa dibilang begitu. Ini juga menyoroti jebakan lain, erosi keunggulan biaya dari waktu ke waktu. Kalau perusahaan gagal investasi lagi buat mempertahankannya, Nah ya, keunggulan kan nggak datang sekali terus abadi ya? nggak akan. Perusahaan harus terus-menerus cari cara buat mempertahankan atau bahkan memperkuat keunggulan biayanya. Karena pesaing nggak tinggal diam dan dinamika biaya terus berubah. Butuh komitmen jangka panjang ya? Betul. Ini butuh pemahaman biaya yang berkelanjutan dan kemauan buat investasi. Jebakan lain yang terkait nih. Bertindak tanpa paham biaya relatif pesaing. Maksudnya? Anda bisa aja berhasil nurunin biaya Anda. Tapi kalau ternyata pesaing nurunnya lebih cepat, ya Anda tetap kalah kompetitif kan? Oh iya bener juga. Jadi harus selalu lihat posisi relatif ya? Harus. Jelas banget kan? Meraih dan mempertahankan keunggulan biaya ini permainan strategis jangka panjang. Iya, jauh lebih dalam dari sekedar yaitu tadi pangkas pengeluaran sana-sini. Betul. Ini nuntut pemahaman holistik soal seluruh rantai nilai, identifikasi cermat pendorong biaya di tiap aktivitas penting, terus ya keberanian buat bikin pilihan strategis. Baik itu untuk optimalkan rantai nilai yang ada atau bahkan merombaknya secara fundamental ya? Anda rangkum dengan baik sekali. Ini proses analisis dan tindakan yang berkelanjutan. Pahami struktur biaya Anda dan pesaing, terus gimana pendorong biaya bekerja di industri Anda. Itu fondasinya. Fondasi buat bangun keunggulan kompetitif yang kuat dan awet ya. Entah itu lewat kepemimpinan biaya murni atau buat dukung strategi diferensiasi. Tepat sekali. Wah, pembahasan yang sangat mencerahkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami materi ini. Semoga ini ngasih perspektif baru ya buat Anda para pendengar. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Mungkin sebagai penutup ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan terkait bisnis atau industri Anda. Boleh, apa tuh? Berdasarkan apa yang kita bahas tadi, dari Porter. Dari berbagai jenis pendorong biaya yang ada, skala, pembelajaran, keterkaitan, kebijakan internal, lokasi, dan lainnya, kira-kira manakah yang menurut Anda paling sering terabaikan atau dikelola secara apa adanya aja gitu oleh para pemain di industri Anda?
Pendorong mana yang diabaikan ya? Dan potensi apa yang mungkin terbuka kalau Anda mulai mengelola pendorong biaya tersebut secara fundamental berbeda dari cara pesaing Anda melakukannya sekarang. Menarik, pertanyaan untuk direnungkan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.